Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai definisi makna menurut Balagiyin. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian balagoh. Balagoh secara etimologi sampai atur berakhir merupakan salah satu cabang ilmu bahasa Arab yang eksistensinya sebagai pengetahuan telah ada sejak masa jahiliyah. Pemaknaan balagoh secara terminologi adalah suatu ungkapan yang mendeskripsikan tentang sampainya penutur dan kalimat yang ditutur kepada makna-makna yang indah dan lafaz-lafaz yang bagus, mengisyaratkan ilmu balagoh sebagai suatu ilmu yang mempelajari gaya bahasa yang berhubungan dengan aturan-aturan penyusunan kata dan kalimat yang benar serta bertujuan agar seseorang dapat menyampaikan maksudnya secara jelas dengan menggunakan ungkapan bahasa Arab yang baik dan benar. Selanjutnya, salah satu faktor perkembangan bahasa Arab adalah perpindahan lafaz-lafaznya dari satu makna ke makna yang lain. Lafaz dalam bahasa Arab, menurut ulama balagoh, sebagaimana disepakati oleh usul, jika ditinjau dari maknanya yang digunakan menjadi dua bagian, yaitu ada hakikat dan majaz. Yang pertama, hakikat. Hakikat menurut bahasa adalah suatu yang digunakan pada asal peletakannya dalam bahasa. Sedangkan hakikat menurut istilah ulama balagoh adalah lafaz yang digunakan dalam makna yang seharusnya pada istilah percakapan. Penggunaan lafaz dengan makna hakikat ada 3 macam. Yang pertama, hakikat menurut bahasa. Hakikat secara bahasa adalah penggunaan lafaz dalam makna bahasa yang seharusnya. Contoh lafaz asadun yang digunakan untuk hewan buas. Yang pertama, ada hakikat menurut kebiasaan. Hakikat secara bahasa kebiasaan adalah penggunaan lafaz dalam makna kebiasaan, baik kebiasaan umum atau kebiasaan khusus. Contoh dalam kebiasaan umum adalah seperti penggunaan lafaz dabatun untuk hewan yang berkaki 4, di mana pada awalnya lafaz dabatun itu digunakan untuk setiap sesuatu yang meletak di muka bumi. Contoh dalam kebiasaan khusus adalah seperti penggunaan istilah dalam bidang ilmu tertentu. Yang terakhir adalah hakikat menurut syara. Hakikat secara syara adalah penggunaan lafaz makna syara seperti lafaz as-sholatu yang digunakan untuk ucapan dan perbuatan tertentu dalam suatu ibadah. Pembahasan selanjutnya yaitu isti'aroh. Isti'aroh menurut bahasa berarti meminta atau meminjam. Sedangkan isti'aroh dalam ilmu balagoh yaitu tasbih yang dibuang salah satu torofnya. Maka alaqah pada isti'aroh adalah musabbah atau unsur kesamaan selamanya. Dalam isti'aroh terdapat peminjaman makna suatu kata dari makna aslinya atau makna hakiki kepada makna baru atau makna majazi, seperti asada yang makna aslinya singa tapi dipakai untuk seseorang yang memiliki sifat pemberani. Contohnya, ra'aitu bahron fisuk, artinya saya melihat laut di pasar. Nah, kata bahron yang tadi itu yang di atas dimaknai sebagai hakikat, tidak dimaknai sebagai hakikat, melainkan merujuk pada seseorang yang pemurah. Untuk selanjutnya yaitu rukun-rukun isti'aroh. Rukun-rukun isti'aroh itu terbagi 3. Yang pertama yaitu musta'ar minhu. Musta'ar minhu yaitu kata yang dipinjam darinya atau musababih. Yang kedua musta'ar lahu, yaitu kata yang dipinjam untuk atau musabah. Yang ketiga yaitu musta'ar, yaitu sifat yang dipinjamkan. Pada contoh yang pertama, yang menjadi musta'ar minhu adalah bahron, dan yang menjadi musta'ar lahunya karimun rojulun, dan yang menjadi musta'arnya adalah al-karom. Terus pembagian isti'aroh itu terbagi 2, yaitu tasrihiyah dan makniyah.
isti'arah tasrihiyah yaitu yang disiratkan tasrihiyah adalah isti'arah yang disiratkan dengan musyabbah bih. Yang kedua yaitu isti'arah makniyah. Isti'arah makniyah adalah kalimat yang musyabbah bihnya dibuang lalu disiratkan dengan sesuatu dari salah satu sifatnya. Kita lanjut ke pembahasan majaz mursal. Majaz mursal menurut Ali Al-Jarimi dan Mustafa Amin dalam Al-Balagha Al-Wadihah. Majaz mursal adalah kata yang digunakan bukan untuk maknanya yang asli karena adanya hubungan yang selain keserupaan serta ada korina yang menghalangi pemahaman dengan makna yang asli. Lanjut macam-macam alaqohnya. Macam-macam alaqoh majaz mursal ada 8. Yang pertama itu asbabiyah, yang disebutkan sebabnya padahal yang dimaksud adalah akibatnya. Contohnya, ra'ina ghaisan, artinya kami melihara hujan. Pada kata ghais ini makna hakikatnya berarti hujan dan majaz mursalnya berarti kata tanaman sebagai akibat dari adanya hujan. Maksud dari ungkapan tersebut adalah kami melihara tanaman karena hujan merupakan sebab tumbuhnya tanaman. Yang kedua itu musabbabiyah, yaitu yang disebutkan akibatnya padahal yang dimaksud adalah sebabnya. Contoh firman Allah, "Wakhtilaful lail wan nahar ma anzalallahu minas sama minar rizq." Artinya, dan pada pergantian malam dan siang dan rezeki yang diturunkan Allah dari langit lalu dihidupkannya. Kata rizki ini yang digunakan pada firman Allah makna hakikatnya itu rizki. Majaz mursalnya yaitu kata hujan. Maksud dari firman Allah tersebut yaitu Allah menurunkan hujan karena rizki merupakan akibat dari adanya hujan. Yang ketiga yaitu al-juz'iyah, yang disebutkan bagiannya padahal yang dimaksud adalah keseluruhannya. Contohnya yaitu warka'u marrokin, yang artinya dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Kata ruku ini merupakan makna hakikatnya dan majaz mursalnya itu sholat. Jadi ruku ini merupakan bagian dari sholat. Kemudian lanjut al-kulliyah, yang disebutkan keseluruhannya padahal yang dimaksud adalah bagiannya. Contoh yang artinya pada malam bulan Ramadan banyak orang muslim yang membaca Al-Quran. Nah, pada kata Al-Quran ini termasuk majaz mursal karena kata tersebut menunjukkan keseluruhan satu kitab, tapi maksudnya bagian-bagiannya yakni ayat-ayatnya yang dibaca. Yang kelima itu i'tibaru makana, yang disebutkan keadaan yang sudah terjadi padahal yang dimaksud adalah keadaan yang akan terjadi. Contoh syaribtu al-qahwa, ucapan itu pernyataan itu minum kopi, yang disebutkan bahan sebelum menjadi meminum yakni kopi padahal yang dimaksud adalah minumannya sesudah bahan diolah menjadi minuman yakni air kopi. Yang keenam yaitu al-mahaliyah, yang disebutkan tempatnya padahal yang dimaksud adalah isi atau yang ditempatinya. Contoh dalam arti, hai anak-anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah ketika ibadah di masjid. Yang dimaksud dengan kata masjid pada ayat tersebut sholat, tawaf, atau ibadah lainnya. Yang ketujuh itu al-haliyah, yang disebutkan isi atau yang menempati padahal yang dimaksud adalah tempatnya. Contoh, adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah, mereka kekal di dalamnya. Contoh kedua yaitu sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam kenikmatan. Penggunaan kata rohmah yang makna hakikatnya kasih sayang, naim yang makna hakikatnya berarti kenikmatan. Kedua kata tersebut menunjukkan kata yang menunjukkan isi atau sesuatu yang menempati. Pada kedua contoh itu termasuk majaz mursal karena kasih sayang dan kenikmatan tidak bisa ditempati. Maksud firman Allah tersebut surga, karena surga adalah manifestasi dari rahmat Allah yang merupakan tempat yang penuh kenikmatan. Yang ke-8 yaitu i'tibaru ma yakun, yang disebut keadaan yang akan terjadi padahal yang dimaksud adalah keadaan yang sudah terjadi. Contohnya
yang artinya sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka hanya akan melahirkan orang yang berbuat maksiat lagi sangat kafir. Penggunaan kata fajaron kafaron yang makna hakikatnya berarti orang maksiat lagi kafir, keadaan yang akan terjadi. Contoh dari firman Allah tersebut termasuk majaz mursal, maka maksud firman Allah di atas adalah anak bayi yang nanti akan menjadi kafir. Majaz akli adalah menyandarkan perbuatan atau yang semakna kepada sesuatu yang bukan aslinya karena adanya alakoh serta korinah yang mencegah terjadinya penyandaran makna ke lafaz tersebut. Alakoh dalam majaz akli ini ada 6. Yang pertama as-sababiyah. As-sababiyah yaitu penyandaran suatu perbuatan kepada penyebab langsung atau pelakunya. Contohnya itu dalam Quran surat Al-Ghafir ayat 36-37. Pada ayat ini disebutkan bahwa perbuatan membangun gedung yang menjulang disandarkan kepada seorang bernama Haman. Padahal ia bukan pelaku sebenarnya. Yang membangun itu adalah para pekerja, tetapi Haman bertindak sebagai pengawas proses pembangunan itu. Kemudian yang kedua yaitu az-zamaniyah. Az-zamaniyah yaitu penyandaran suatu perbuatan kepada masa atau waktu terjadinya. Contohnya itu naharul mu'min so'imun walailuhu qa'imun, yang artinya siangnya orang mukmin itu berpuasa dan malamnya bangun untuk ibadah. Pada contoh ini disebutkan bahwa perbuatan puasa disandarkan kepada masa atau waktu, yaitu siang. Padahal siang itu bukan pelaku sebenarnya, tetapi yang melakukan puasa itu adalah seorang mukmin pada waktu siang hari. Terus yang ketiga yaitu al-makaniyah. Al-makaniyah yaitu penyandaran suatu perbuatan kepada tempat terjadinya. Contohnya dalam Quran surat At-Taubah ayat 72. Pada ayat ini disebutkan bahwa perbuatan mengalir disandarkan kepada sungai-sungai, padahal sungai-sungai itu bukan pelaku sebenarnya, tetapi yang mengalir itu adalah air-air yang bertempat di sungai-sungai. Kemudian yang keempat yaitu al-masdariyah. Al-masdariyah yaitu penyandaran suatu perbuatan kepada masdarnya atau kata dasar atau asal. Contohnya itu pada syair sayadhkuruni qaumi idza jadda jidduhum wa fil lailatil zulama'i yuftaqadul badr, yang artinya kaumku akan teringat kepadaku apabila mereka menghadapi kesulitan. Pada malam yang gelap bulan purnama baru dirindukan atau dicari-cari. Pada syair ini disebutkan bahwa aktivitas menghadapi kesusahan disandarkan kepada masdar atau kata dasarnya, yaitu jiddu. Padahal masdar itu bukan pelaku sebenarnya, tetapi yang mengalami kesusahan adalah orang-orang yang susah. Kemudian yang kelima yaitu al-fa'iliyah. Al-fa'iliyah yaitu penyandaran suatu perbuatan kepada fa'ilnya, padahal yang dimaksud adalah maf'ulnya. Contohnya itu fahuwa fi 'aisyatir radiyah, yang artinya maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi. Quran surat Al-Haqq ayat 21. Kata radiyah bermakna meridhoi atau semakna dengan bina ma'lum, dan yang dimaksud adalah mardiyah yang artinya yang diridhoi. Kemudian yang terakhir yaitu al-maf'uliyah. Al-maf'uliyah yaitu penyandaran suatu perbuatan kepada maf'ulnya, padahal yang dimaksud adalah fa'ilnya. Contohnya itu dalam Quran surat Al-Isra ayat 45. Yang di situ itu kata masturo bermakna tertutup atau semakna dengan bina majhul, dan yang dimaksud adalah satiron yang artinya menutupi. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi